Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa ta'inina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. الحمد لله Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Safinatul Najah. Yang terakhir kali kita pada rukun Islam dan juga arkanul iman. Namun dalam rukun iman itu belum kita jabarkan, hanya kita baca sebentar. Kemudian secara rukun Islam itu sudah kita jelaskan yang lebar tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam. Faslun di halaman 2 itu, faslun arkanul imani sittatun. Adapun ini satu pasal tentang rukun iman, bahwa arkanul iman, rukun iman itu sittatun. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun iman ada 6. Ya, rukun iman ada 6. Tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah, dan beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Iman sendiri adalah maknanya percaya. Jadi tasdik. Makna iman sendiri adalah percaya, tasdik. Dan ada pun makna iman secara syariat adalah tasdik, membenarkan atau percaya dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mimma ulima minad-din bid-darurah, dari segala sesuatu yang diketahui bahwa sesuatu itu termasuk Islam atau agama Islam secara pasti. Jadi iman itu maknanya adalah mempercayai segala apa yang datang atau dibawa oleh Rasulullah SAW dari ajaran beliau agama Islam. Tapi tidak semua agama Islam, tapi dia mempercayai apa yang memang sudah diketahui bahwa itu termasuk bagian dari agama secara pasti. Artinya orang Muslim, orang mukmin secara umum, dia mengetahui bahwa itu bagian dari agama. Seperti sholat 5 waktu adalah wajib. Itu semua orang tahu. Nah, ini harus dia imani. Harus dia imani, harus dia yakini, harus dia percayai bahwa sholat itu wajib. Atau dengan kata lain, kalau orang itu mengingkari yang sesuatu yang memang itu sudah diketahui bahwa itu bagian dari agama Islam secara pasti, secara umum orang semua tahu. Contohnya tadi masalah sholat, orang semua Muslim pasti tahu bahwa sholat itu wajib. Ini dia ingkari, na'udzubillah, ini murtad. Kalau mengingkari sesuatu yang sudah diketahui
secara pasti bahwa itu termasuk agama Islam. Sesuatu yang sudah diketahui secara pasti itu termasuk bagian dari agama Islam, itu wajib dia yakini kebenarannya. Dia ingkari itu, maka dia murtad. Alhamdulillah, mengingkari puasa Ramadan umpama. Orang sudah tahu bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan termasuk kewajiban. Secara umum orang Muslim sudah tahu. Nah, mengingkari hal-hal seperti ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Alhamdulillah. Ini mengingkari hal-hal yang sudah jelas, sudah pasti bahwa itu termasuk bagian dari ajaran atau kefarduan kewajiban Islam. Dia ingkari kewajibannya, itu alhamdulillah murtad. Adapun dia tidak sholat, itu kemungkinannya dua, karena memang dia malas, malas, atau karena memang dia tidak meyakini kewajiban sholat. Maka kalau dia memang tidak meyakini kewajiban sholat, berarti ya tadi itu murtad. Tapi kalau dia sekedar tidak sholat karena memang malas, tapi ketika ditanya sholat itu wajib, dia jawab ya wajib, dia tahu. Maka orang seperti ini ya dosa besar karena dia tidak sholat, tapi tidak bisa dihukumi murtad, itu tidak dihukumi murtad. Jadi makna iman itu adalah meyakini. Iman itu maknanya secara syariat meyakini, mempercayai seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana daripada perkara-perkara yang sudah diketahui bahwa itu bagian dari Islam, sudah diketahui secara pasti, secara langsung orang itu tahu bahwa itu adalah bagian dari Islam. Seperti rukun Islam, sholat, syahadat, puasa, zakat, haji. Orang tahu bahwa puasa Ramadan wajib, zakat itu wajib bagi yang mampu. Orang juga tahu bahwa orang Muslim tahu bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Meyakini yang sudah pasti bahwa ini termasuk bagian dari Islam, ini wajib hukumnya meyakini itu semua. Nah, mengingkari salah satu dari sesuatu itu tadi yang memang sesuatu itu sudah diketahui secara pasti bahwa itu bagian dari Islam, kok dia ingkari, ini murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Dan makna tasdik, percaya itu maknanya apa? Percaya itu artinya kerentak hati atau bisikan hati yang mengikuti kepada kepastian atau keteguhan. Keteguhan, jadi kerentak hati atau perbuatan hati, keyakinan itu adalah perbuatan hati yang bersifat teguh. Itu namanya keyakinan. Teguh ini baik itu berdasarkan dalil, karena mengerti dalilnya sehingga teguh keyakinannya, atau tidak mengerti dalil tapi mengikuti orang lain, jadi orang awam mengikuti kiainya dalam hal keyakinan. Dibilang bahwa Allah itu wujud, maka murid-muridnya atau ya meyakini bahwa Allah itu wujud. Tapi ditanya apa dalilnya, tidak tahu. Ini namanya taklid. Taklid itu cuma sekedar mengikut. Jadi saya ulang bahwa tadi kan dikatakan bahwa iman itu maknanya percaya, tasdik, membenarkan. Iman itu secara syariat adalah, secara bahasa artinya percaya, secara syariat mempercayai segala yang datang dari Rasulullah SAW yang sudah diketahui secara pasti bahwa itu termasuk bagian dari agama Islam. Maka dia yakini semua yang datang dari Rasul yang sudah dipastikan atau diketahui secara pasti bahwa itu bagian dari Islam. Seperti meyakini sholat itu wajib, meyakini itu makna beriman. Nah, masalah meyakini ini tadi, membenarkan, mempercayai. Apa makna percaya? Percaya itu perbuatan hati yang berupa ketegasan, keteguhan. Namanya percaya itu kan berarti teguh, tegas, tidak bisa digoyahkan, itu percaya. Kalau masih mamang, itu namanya bukan percaya, itu masih syak, berarti ragu-ragu. Ya. Nah, keteguhan keyakinan ini bisa diperoleh dengan dalil, karena dia mengerti dalilnya, atau dia peroleh dengan pembelajaran dari orang lain, ya, pendiktean dari orang lain, dari kiainya, dari guru. Ini sama. Jadi baik itu keyakinan yang diperoleh
dari dalil atau keyakinan yang diperoleh dari sekedar taklid. Taklid jadi mengikuti tadi. Yang penting yakin, baik itu ada dalilnya, yang ngerti dalilnya, atau yakin sekedar taklid, mengikuti tanpa mengerti dalilnya. Itu namanya yakin atau percaya. Ya. Kemudian, ya, itu maknanya percaya berupa keteguhan hati. Itu yakni hatinya berkata, raditu, saya rela, saya ridho dengan apa seluruh yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beriman, apa yang wajib diimani, yang wajib diyakini, yang wajib dipercayai. Antu'mina billah. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah SWT. Apa makna iman pada Allah? Makna iman pada Allah adalah secara terperinci. Kalau secara ringkas, ya, secara ringkas iman pada Allah itu pokoknya meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah, yang mana Dia memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala kekurangan. Itu makna iman pada Allah secara ringkas. Kalau secara terperinci, ini makna iman pada Allah adalah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu qadim, idam, terdahulu, tidak ada awalnya. Allah Ta'ala itu baqo, kekal, tidak ada akhirnya. Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Dan Allah Ta'ala itu mustaghnin an kulli syai', maha kaya, cukup dari segala sesuatu, tidak memerlukan pada sesuatu pun dari makhluknya. Allah Ta'ala qiyamu bi nafsihi, Allah Ta'ala qadirun, Allah Ta'ala itu qadir, mampu. Allah Ta'ala itu muridun, iradat, memiliki sifat iradat, berkehendak, mampu, yang ini berkuasa melakukan segala sesuatu dan kekuasaannya tidak terbatas. Dan Allah Ta'ala itu berkehendak, kehendaknya tidak terbatas, mutlak, tidak dipaksa oleh siapapun. Ya, Allah Ta'ala itu maha mengetahui, pengetahuannya itu juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Allah Ta'ala itu hidup dan maha mendengar, lagi maha melihat dan maha berfirman. Itu keyakinan kepada Allah secara terperinci. Jadi meyakini bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat tadi itu yang kita kenal sebagai 20 sifat. Ya, itu secara terperinci kita sebutkan bahwa Allah Ta'ala itu artinya iman pada Allah berarti saya percaya bahwa Allah Ta'ala itu wujud, idam, baqo dan seterusnya. Itu makna iman pada Allah secara terperinci. Secara ringkas tadi sudah saya sampaikan bagaimana iman pada Allah secara ringkas. Kita percaya bahwa Allah yang satu-satunya patut disembah dengan sebenar-benarnya, karena Dialah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala kekurangan. Itu makna iman secara kepada Allah secara ringkas. Secara terperinci kita lihat iman bahwa Allah itu wujud, dan baqo dan seterusnya. Ya. Ada orang yang tidak ngerti atau sudah pura-pura dia ngerti, meminta, menyalahkan para ulama. Mana pernah ada sifat 20 itu kanjeng Nabi, tidak pernah. Ya memang kalau dicari hadisnya tidak ada. Qala Rasulullah, Rasul bersabda Allah itu punya 20 sifat, ya tidak ada. Tapi kan sifat-sifat itu ada di Quran. Allah itu Sami'un Basir, Allah itu Alimun, ya. Allah itu Alim, maha mengetahui, ada di Quran semua. Cuma ulama merumuskan supaya gampang. Siapa yang suruh baca satu-satu Quran itu? Ya kalau orang ngerti, kalau orang awam. Nah ulama itu gampangkan supaya orang awam itu gampang beriman pada Allah, maka dirumuskanlah yang kita kenal sebagai sifat 20. Jadi itu bukan karangan ulama. Enggak, mohon maaf, karena sebagian orang yang kurang kerjaan, yang saya sebut sebagai kelompok yang kurang kerjaan, itu begitu ya. Dibilang sifat 20, meminta. Dari mana itu sifat 20 sifat? Kok membatasi Allah pada dulu? Siapa yang membatasi? Sifat kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Makanya kita jelaskan supaya tidak gagal Pak, salah paham. Bagi gagal paham. Ya, nah itu.
Mereka protes, yang katanya bid'ah lah, tidak ada. Ya memang tidak ada. Cari hadisnya Kanjeng Nabi bersabda Allah itu punya 20 sifat. Ya tidak ada hadis seperti itu. Cuma dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah pun SAW menjelaskan bahwa Allah itu bersifat ini, Allah itu begini, walaupun dalam banyak hadis, bukan hanya dalam satu hadis. Quran juga menjelaskan mulai dari awal Quran sampai akhir Quran. Sami'un basir, Allah itu qadirun, walaupun innahu ala kulli syai'in qadir. Qadir itu sifat kudrat. Fa'alu lima yurid, Allah itu melakukan apa yang dia kehendaki. Itu sifat iradat. Itu dirumuskan oleh ulama. Jadi bukan dari mana-mana. Semua itu ya ada di Quran. Adapun 20 sifat katanya kok ya sudah dijawab gitu ya. Ya lagi. Dari mana kamu membatasi 20 sifat? Loh, sifat makanya kita jelaskan supaya tidak gagal paham. Kita juga kalau ditanya sama ya banyak jadi anunya kelompok yang kurang kerjaan itu. Karena mereka itu kan gitu. Ya, seolah-olah secara zahir itu balik pada Quran, balik pada hadis. Quran hadis kelihatannya secara zahir itu masuk akal Quran hadis. Tapi Quran yang gimana pemahamannya? Hadis yang bagaimana? Hadis yang mereka maksud hadis kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Cuma situ tuh hadis ini pegang. Nah ini dibuang semua. Itu mungkin yang mereka maksud kembali kepada Quran dan hadis. Langsung udah pakai ulama. Ini aneh. Udah pakai ulama tapi mereka pakai Bukhari lah. Saya Bukhari itu ulama juga. Ini orang gelem sarana, nggak mau prasarana, nggak mau maunya langsung ya langsung aja Nabi, jangan pakai Bukhari. Bukhari itu juga ulama. Imam Bukhari itu ulama. Imam Muslim, Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Muslim itu ulama juga. Iya, mau nggak pakai ulama gimana? Ya. Jadi pahamannya itu begini, bahwa memang sifat Allah itu tidak terbatas. Sifat kemahasempurnaan Allah itu tidak terbatas. Cuma kenapa kok dibatasi atau diringkas sama ulama menjadi 20 atau 13? Karena yang 7 itu sisanya sama. Ya. Qadiron itu sama dengan kudrat, mirip dengan kudrat. Muridan atau kita anggap sama lah untuk orang lebih menggampangkannya. Sebenarnya ada sedikit berbeda. Muridan itu sifat iradat. Qadiron, muridan, aliman itu sama dengan sifat ilmi. Hayyan itu sama dengan hayat. Sami'an itu sama dengan sama. Basiran itu dengan basar. Ya. Mutakaliman sama dengan kalam. Sehingga yang 7 yang terakhir itu ada persamaannya. Sehingga 20 dikurangi 7 itu 13. Ya, Sufi Maturidiyah sebagian itu menganggap itu cuma 13 sifat. Ada yang melengkapi menjadi ditambah 7 jadi 20 sifat. Oke lah. Kenapa kok dibatasi begitu? Sifat-sifat yang ulama itu tadi, yang para ulama itu sudah meringkaskan menjadi 20 sifat. Itu sifat-sifat yang harus diketahui. Bukan semua sifat Allah. Tidak ada ulama mengatakan semua sifat Allah itu cuma 20. Tidak ada. Cuma yang wajib diketahui itu ya ini. Kenapa? Karena menurut para ulama kalau orang itu tidak ngerti 20 sifat ini, apa akibatnya? Dia bakal menyandarkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Maka dia harus tahu 20 sifat ini supaya akidahnya keyakinannya kepada Allah itu tidak menyimpang. Itu maksudnya 20 sifat itu. Jadi bukan membatasi pada sifat Allah itu cuma 20. Apalagi nama-nama Allah banyak sekali asma Allah. Ada Asmaul Husna 99, ada di luar itu bahkan ada. Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan nama Allah itu sebetulnya ada 1000 tersebar di berbagai kitabnya Allah, yang mulai Taurat, Zabur sampai terakhir Al-Quran. Banyak sekali nama Allah. Kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Sifat-sifat Allah tidak bisa dibatasi demikian. Cuma ulama meringkaskan ini yang wajib diketahui. Nah, ini apa yang ngapano? Sing 20 ya alhamdulillah. Nilai kecanda. Ya mau ngapano 100, mau ngapano 200 ya enggak bisa. Nah, itu dimudahkan oleh ulama dari sekian banyak itu sifat, dipilihlah ini loh yang wajib diketahui. Itu maknanya. Ya, supaya kita paham. Ya, supaya jangan sekedar terombang-ambing bagi sama orang-orang yang cuma ya, sekarang kan banyak yang ketarik ya. Orang yang nggak ngerti, nggak ngaji banyak. Karena terbujuk dengan ini loh, Quran hadis Quran.
Terpuji dengan itu, tidak ngerti penafsirannya bagaimana. Ya, belum lagi menyalahkan orang lain yang tidak ikut dia. Semua dianggap bid'ah semua, semua dianggap salah semua. Ya, apa yang surga di sini cuma mereka tahu ya, jadi sepi. Yang lain dari surga mungkin anggapannya begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi supaya kita tidak salah paham, maka kita perlu jelaskan. Jadi 20 sifat itu bukan berarti ulama membatasi. Itulah yang wajib diketahui dan wajib disandangkan kepada Allah. Wajib kepada Allah artinya Allah tidak mungkin kosong dari sifat-sifat. Akal itu tidak menerima kalau Allah kosong dari sifat-sifat itu. Contoh kudrat kekuasaan. Akal tidak menerima kalau Allah yang disembah itu masa tidak punya kuasa. Bagaimana? Makhluk saja ada bagian kerajaan supaya memiliki kekuasaan. Bagaimana Allah tidak punya kuasa? Akal tidak bisa menerima. Maka itu yang dikatakan wajib bagi Allah. Makanya dalam ilmu akidah itu ada namanya hukum akal. Ada wajib. Wajib itu akal itu harus menerima. Seperti adanya sang pencipta. Akal itu harus menerima. Tawang ini saja ada yang buat. Ini kalau HP ini kalau dibilang ini ada dengan sendirinya tiba-tiba. Akal kita tidak akan menerima. Ini yang kecil begini lah. Terus bagaimana alam semesta yang besar yang jagat raya, seluruh jagat raya. Terus dikatakan ada dengan sendirinya. Akal tidak menerima. Nah ini dalam hukum akal disebut wajib akli. Wajib secara akal. Jadi sesuatu yang akal harus menerima. Itu wajib secara akal. Jangan dikacaukan dengan wajib secara fikih atau syar'i. Wajib secara fikih sesuatu perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib secara fikih. Paham ya? Jadi jangan dikacaukan dengan ini. Ini kita lagi bahas tauhid atau akidah. Nah, yang di tauhid itu yang lebih menonjol itu hukum akal. Hukum akal. Jadi wajib secara akal itu maksudnya sesuatu yang akal harus menerima. Jadi adanya sang pencipta itu wajib secara akal. Karena akal tidak mungkin menerima adanya semua ini tanpa adanya pencipta. Itu wajib secara akal. Kebalikannya wajib akli, wajib secara akal. Kebalikannya adalah mustahil. Sesuatu yang akal tidak mungkin menerima. Seperti tadi itu, seperti tidak adanya pencipta. Itu mustahil kan? Akal tidak bisa menerima tidak adanya pencipta. Itu mustahil. Nah, ada yang di tengah-tengah yang namanya jaiz. Jaiz itu sesuatu yang akal itu bisa menerima dan akal itu juga bisa tidak menerima. Terserah, bisa diterima oleh akal keberadaannya atau ketiadaannya. Ya. Kalau wajib tadi sesuatu yang akal harus menerima keberadaannya. Mustahil itu akal sesuatu yang akal tidak menerima keberadaannya. Sedangkan jaiz itu sesuatu yang akal itu boleh menerima keberadaannya, boleh menerima ketiadaannya. Seperti ada mendung, maka insya Allah ada hujan. Nah, bisa ya, bisa tidak. Akal bisa menerima adanya hujan setelah mendung itu, dan akal pun bisa menerima tidak adanya hujan setelah mendung, walaupun sudah mendung. Nah, ini namanya jaiz. Jaiz itu boleh. Nah, hukum akal itu ada 3. Jadi, hukum akal itu ada 3. Ada wajib secara akal yang harus akal terima. Ada mustahil, sesuatu yang akal tidak mungkin menerima keberadaannya, seperti tidak adanya sang pencipta. Itu mustahil. Ada yang jaiz, boleh ada dan boleh tidak, atau boleh diterima dan boleh tidak diterima oleh akal. Boleh diterima keberadaannya oleh akal atau boleh diterima ketiadaannya oleh akal. Seperti adanya hujan atau tidak adanya hujan setelah mendung. Akal bisa menerima. Orang kawin A sama B, bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Jaiz, boleh. Akal boleh menerima keberadaannya anak dari A dan B tadi. Boleh menerima ketiadaan anak dari A dan B tadi. Paham ya? Jadi jangan dikacaukan. Ini hukum akal namanya. Kalau yang 5 tadi itu namanya hukum syarat. Hukum syariat wajib, haram, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini hukum syariat namanya. Hukum syariat, hukum syarat atau hukum syariat. Jadi yang 5 itu hukum syariat. Kalau yang 3 tadi itu hukum akal. Nah, ini dalam ilmu akidah itu yang kebanyakan yang menonjol itu hukum akal. Kalau ilmu fikih itu lebih ke hukum syariat. Fikih itu membahas ini wajib, apa sunnah, apa makruh, itu fikih.
Kalau akidah itu lebih membahas kepada mana wajib secara akal. Nah, 20 sifat itu tadi adalah sifat yang wajib secara akal kita. Artinya akal tidak mungkin menerima Allah tidak punya sifat 20 itu tadi. Allah ada. Masa Allah bisa kita katakan tidak ada? Kalau kita tadi kan dikatakan kita tidak mungkin menerima adanya alam tanpa Sang Pencipta. Jadi sifat 20 itu disebut sifat wajib bagi Allah. Yang 20 sifat itu disebut sifat wajib bagi Allah. Artinya Allah wajib bersifat itu secara akal kita. Ya, secara hukum akal Allah wajib bersifat dengan sifat 20 itu tadi. Dan mustahil Allah itu bersifat dengan kebalikannya. Contoh, Allah berkehendak. Iradat, sifat iradat. Allah itu maha berkehendak. Tidak bisa dipaksa siapapun, tidak ada yang bisa memaksa kehendaknya Allah. Maka mustahil Allah itu terpaksa kan ya? Mustahil Allah itu terpaksa. Paham ya? Jadi ada sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah kebalikan dari sifat yang wajib tadi. Paham ya? Sifat yang mustahil bagi Allah itu kebalikan dari sifat yang wajib. Sifat yang wajib itu yaitu yang sering dibuat pujian itu Allah wujud, hidam mukhalafatu awadidin yamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat ma basar kalam qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Hanya Allah wajib secara akal kita menyandang 20 sifat itu. Kebalikannya adalah sifat mustahil, kebalikan yang wajib. Wujud artinya ada. Kebalikannya Allah tidak ada. Mustahil kan Allah itu tidak ada. Kidam itu artinya terdahulu. Dalam arti terdahulu itu maksudnya Allah itu tidak ada awal. Tidak seperti makhluk kita ini ada awalnya, kapan lahirnya. Dunia ini walaupun tua umurnya ada awalnya. Rumah, sakuno-kunonya rumah itu candi, ada kuno candi itu ada awalnya. Nah, Allah itu kidam itu artinya terdahulu tanpa awal. Itulah yang disebut di surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang maha awal, dia Allah yang maha akhir. Cuma diistilahkan kidam oleh para ulama dengan istilah yang maknanya sama. Mau tidak pakai istilah kidam ya tidak apa-apa. Pakai istilah awal boleh, pakai istilah Allah itu maha awal, silakan. Jangan kemudian menyalahkan ulama yang merumuskan ini 20 sifat ini. Jadi termasuk tanda kiamat itu generasi akhir ini mencaci maki generasi awalnya. Itu termasuk salah satu kata Rasulullah, masuk salah satu tanda akhir zaman. Kalau sekarang menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Ya Allah wujud, tidak bako itu kekal, artinya tidak ada akhirnya. Atau kalau di Asmaul Husna ada al-akhir, Allah yang maha akhir tanpa ada penghabisan. Al-awwal, Allah yang maha awal tanpa ada permulaannya. Nah, awal itu kidam, akhir itu bako. Wujud, kidam, bako. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dari makhluknya. Itu tidak lain yang disebut ya makna mukhalafatul hawadis ini. Inilah makna yang disebut oleh firman Allah di surat Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyamainya sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Itu maksudnya mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak sama sekali dengan makhluknya. Makhluk terbatas, segala sesuatunya Allah tidak terbatas. Ya, Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi beda. Pendengaran Allah tidak terbatas dan tanpa perlu alat. Makhluk butuh alat pendengarannya, dan pendengaran makhluk terbatas. Suaranya semut itu ya nggak kedengaran kita karena terlalu pelan. Suara yang terlalu keras juga telinga kita juga sakit kalau dengar. Ya, itu terbatas pendengarannya manusia. Ya, jadi walaupun sama-sama mendengar, katanya Allah itu sami'un, maha mendengar. Manusia juga mendengar ya, sama-sama judulnya sama tapi hakikatnya beda. Pendengaran manusia terbatas, Allah maha tidak terbatas. Cuma sama sekedar nama saja. Jadi tetap Allah itu mukhalafatul
Hawadisi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri tanpa memerlukan siapapun dan apapun. Nah, dalam bahasa lain di Quran disebut wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha cukup, maha kaya dari seluruh alam. Itu tidak lain maknanya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan siapapun. Mau semuanya taat, semuanya maksiat, tidak berkurang sama sekali dan tidak bertambah kerajaan atau kekuasaan Allah SWT. Itu maksudnya qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyat, Allah itu esa. Ya itu maknanya qul huwallahu ahad. Allah itu esa, wahdaniyat. Allah itu esa. Qudrat, Allah itu maha kuasa. Itu maknanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah qudrat, sifat kekuasaan. Ya, mampu. Manusia juga punya kemampuan, tapi kemampuan qudratnya manusia terbatas, qudratnya Allah tidak terbatas. Iradat, itu yang dimaksud fa'alun lima yurid. Allah itu ya, berbuat apa yang dia kehendaki. Iradat maknanya itu artinya kehendak. Sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Ilmu itu artinya Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak sama dengan manusia. Manusia pengetahuannya melalui informasi yang masuk. Tadinya tidak tahu, jadi tahu. Allah tidak begitu. Allah memang sudah maha tahu. Ya. Dan pengetahuan Allah manusia terbatas. Yang dia tahu paling ya sekitar informasi yang pernah dia dengar. Yang belum dia dengar dia tidak tahu. Yang terjadi bakal berapa tahun yang lalu, yang akan datang juga tidak tahu. Yang terjadi miliaran tahun yang lalu tidak tahu. Sehingga pengetahuan manusia terbatas dengan waktu. Dan pengetahuan manusia terbatas dengan ruang. Paling yang kita tahu yang ada di sini. Yang di luar sana kita tidak tahu. Kejadian sekarang ini yang jauh dari kita tidak tahu, kita tahu yang. Berarti pengetahuan manusia terbatas dengan ruang, dengan tempat. Jadi pengetahuan manusia itu terbatas dengan ruang dan waktu. Sedangkan ilmunya Allah itu tidak terbatas. Mandala dia ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia itu tidak mengerti apapun dari ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki untuk diketahui oleh manusia. Itu yang dia tahu. Adapun ilmu Allah tidak terbatas. Ilmunya Allah tidak terbatas. Itu maknanya qudrat, iradat, ilmu, hayat. Hayat itu maha hidup. Mustahil Allah itu mati. Jadi sifat mustahil itu kebalikan dari sifat yang wajib tadi. Wujud ada, mustahil Allah tidak ada. Idam, wajib Allah bersifat idam, terdahulu tanpa awal. Mustahil Allah bersifat sebaliknya, yaitu ada awalnya. Mustahil Allah itu ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti kan didahului sesuatu yang lain. Bagaimana dia sebagai Tuhan kalau didahului oleh sesuatu? Ya, Allah baqo tanpa ada akhir. Wajib Allah bersifat baqo, kekal tanpa ada akhirnya, penghabisannya, tanpa ada penghabisannya. Maka lawannya mustahil. Mustahil Allah bersifat tidak kekal atau musnah. Mustahil Allah itu musnah, seperti manusia mati atau mustahil. Mustahil itu tidak bisa diterima oleh akal keberadaan. Ya. Kemudian apa lagi? Pokok mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wajib Allah itu bersifat berbeda dengan makhluknya. Maka mustahil Allah itu bersifat sebaliknya, sama dengan makhluknya, mustahil. Maka tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu sama dengan ciptaannya, tidak bisa. Ya. Ini aja bangku ini kan sama yang buat yang lain. Masa bangku sama yang buat bangku sama. Ini tuh. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Maka mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri tanpa memerlukan siapapun dan apapun. Itu wajib Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Maka mustahil Allah itu memerlukan kepada sesuatu. Mustahil Allah itu memerlukan kepada sesuatu. Wahdaniyat, Allah itu esa. Tunggal, maha esa. Tidak ada yang mencampuri kekuasaan Allah, tidak ada yang membantu Allah. Ya.
Turun malaikat itu ya karena kehendak Allah saja diciptakan. Seandainya pun malaikat tidak ada, Allah mampu mengurus semua itu sendiri. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu wajib bersifat wahdaniyah, wajib bersifat wahdaniyah, esa. Maka mustahil sebaliknya, mustahil Allah itu tidak esa atau lebih dari satu Tuhan itu. Dalam Quran dikatakan apa? Bahkan Nabi ma'alatun ilallah la fasadata, seandainya di muka bumi ini ada Tuhan lain selain Allah, di jagat raya ini ada Tuhan lain selain Allah, pasti akan hancurlah alam semesta ini. Karena yang satu Tuhan itu bikin begini, yang satu bikin celaran, ya, hancur. Nah, kita lihat semuanya teratur, berarti yang mengatur hanya satu. Seandainya ada lebih dari satu Tuhan, maka akan hancur, kata Quran, akan hancur alam semesta ini. Maka Allah wahdaniyah, wajib bersifat esa. Maka mustahil Allah itu tidak esa atau banyak lebih dari satu. Allah bersifat kudrat, wajib Allah itu bersifat kudrat, jadi memiliki kekuasaan, yang mana kekuasaan Allah tidak terbatas oleh apapun dan oleh siapapun, tidak terbatas. Wajib Allah bersifat kudrat. Mustahil Allah bersifat lemah. Lemah itu berarti tidak kuasa. Allah bersifat lemah. Mustahil Allah itu bersifat lemah. Ya, kudrat. Iradat, Allah itu berkehendak dengan kehendaknya sendiri. Kan kita sering baca yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Maka Allah bersifat iradat. Allah punya kehendak sendiri. Yang kehendak Allah tidak bisa diatur siapapun. Tidak bisa Allah dipaksa oleh siapapun dan apapun. Iradat, Allah wajib bersifat iradat, berkehendak. Maka mustahil Allah itu dipaksa. Lawannya sifat iradat. Jadi ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil itu sifat lawannya sifat yang wajib itu. Lihat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ilmu, wajib Allah bersifat ilmu, mengetahui, ya, memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Sekedar gambaran saja, orang bangun masjid ini tidak ada ilmu. Maksudnya ilmu tentang bangunan, bisa tidak? Tidak bisa. Belum bangun saat gini aja perlu ilmu. Bagaimana Allah yang mencipta alam semesta terus dikatakan tidak memiliki sifat ilmu? Mustahil. Jadi Allah wajib bersifat ilmu. Mustahil Allah itu bersifat jahlun atau jahil, bodoh. Mustahil Allah itu tidak. Ilmu, hayat katanya hidup. Allah wajib bersifat hidup. Namun hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya manusia yang butuh oksigen, butuh jantung, butuh darah. Allah tidak membutuhkan apapun. Nah, maka Allah wajib bersifat hayat hidup. Ya, karena nggak mungkin Allah dikatakan punya kudrat, kekuasaan, kemampuan, punya iradat, punya kehendak, punya ilmu, terus mati. Ini nggak mungkin. Ya, sifat hayat. Ya, hayat. Ya, maka wajib Allah bersifat hidup. Mustahil kebalikannya. Mustahil Allah itu mati atau musnah. Seperti manusia ada matinya, ada lahirnya. Allah tidak begitu. Allah sifat hayat. Hayat sama basor ke alam. Allah wajib bersifat sama artinya mendengar. Ya tentunya tidak sama dengan pendengaran manusia yang terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Mustahil Allah bersifat tuli, kebalikannya summun, bukmun, umyun. Summun itu tuli, bukmun itu bisu, umyun itu buta. Allah bersifat sama, mustahil Allah bersifat summun, tuli. Ya. Sama basor, maha melihat. Mustahil Allah bersifat umyun, buta. Ya, karena itu semua ketulian kebutaan itu menunjukkan tidak sempurna saja. Basor kalam berfirman atau berbicara, kalau manusia berbicara. Allah juga berfirman. Berarti karena kalau dia berfirman berarti Allah kebalikannya bisu. Mustahil Allah bisu. Itu sifat wajib dan yang mustahil. Sisanya 7 sifat itu mirip dengan yang tadi. Qadiran itu mirip dengan kudrat. Cuma qadiran itu penegasan lagi. Allah memiliki sifat kekuasaan, kudrat. Tapi selain kudrat, Allah itu juga qadiran. Keberadaannya selalu maha kuasa. Qadiran itu kaunuhu. Keberadaan Allah selalu maha kuasa dengan sifat kudratnya tadi. Muridan itu artinya keberadaan Allah itu selalu maha berkehendak dengan sifat iradatnya tadi. Qadiran, muridan, aliman.
Aliman Allah selalu bersifat mengetahui dengan sifat ilmunya tadi. Hayyan Allah selalu bersifat hidup dengan sifat hayatnya tadi. Sami'an Allah selalu maha mendengar dengan sifat sama'nya tadi. Basiran Allah selalu maha melihat dengan sifat basornya tadi. Mutakalliman Allah selalu maha berfirman dengan sifat kalamnya tadi. Itu 20 sifat yang wajib bagi Allah. Lawannya itu berarti sifat yang mustahil lawannya. Masih ada lagi satu, yaitu sifat yang jaiz bagi Allah. Tadi kan saya sudah jelaskan, jaiz itu boleh diterima keberadaannya, boleh diterima ketiadaannya. Itu jaiz. Ada selain Allah itu punya sifat yang wajib bagi Allah. Ya, dan wajib kita ketahui sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat yang mustahil bagi Allah. Allah juga punya sifat jaiz yang boleh ada pada Allah, boleh tidak ada pada Allah. Apa itu sifat jaiz? Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah berhak melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya atau tidak melakukannya. Terserah. Allah mengampuni si fulan, tidak mengampuni si fulan, itu hak Allah. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah. Jadi sifat jaiz bagi Allah cuma satu, yaitu Allah berhak melakukan apa yang mungkin untuk dilakukan, dan Allah berhak juga untuk tidak melakukan. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Itu satu saja, sifat jaiz bagi Allah cuma satu. Allah berhak melakukan sesuatu, dan Allah juga berhak untuk tidak melakukan sesuatu. Terserah kepada Allah, karena Allah tidak ada yang memaksa. Itu namanya sifat jaiz. Jaiz artinya boleh ada pada Allah, boleh tidak ada. Seperti melakukan sesuatu itu boleh ada pada Allah, boleh tidak ada pada Allah. Kalau Allah mau tidak melakukan, itu terserah Allah. Allah mau nyiksa seseorang, terserah Allah. Allah mencabut siksanya, itu hak Allah SWT. Ya. Ini makna itu tadi yang semua yang kita jelaskan itu makna kita beriman kepada Allah. Antuk minabillah. Wa malaikatihi, beriman pada malaikatnya Allah. Ya. Beriman kepada malaikatnya Allah. Apa maknanya beriman pada malaikat Allah? Ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa maknanya beriman kepada malaikat Allah? Beriman bahwasanya Allah mencipta yang disebut malaikat, yaitu apa? Siapa malaikat itu? Jisim yang terbuat dari nur. Malaikat itu jisim yang terbuat dari cahaya yang lembut, tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Dan mereka malaikat itu bukanlah laki-laki, bukan juga perempuan, bukan pula waria. Karena orang sing nakal. Ya. Ketika dijelaskan malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, oh berarti waria, bukan juga waria. Ya. Lain ya, khunsa itu beda, bukan banci kaleng itu bukan. Khunsa itu dalam istilah syariat, dalam istilah fikih, itu orang yang terlahir memang memiliki kelamin laki dan perempuan asli. Jadi bukan mendo-mendo. Bukan banci kaleng itu yang apa? Jadi-jadian. Iya, laki-laki. Nah, bukan itu. Jadi malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, juga bukan khunsa. Khunsa ini sering saya artikan, saya terjemahkan waria, wanita, pria. Karena dia kadang-kadang lahir. Ada itu. Tapi memang sangat langka sekali. Ada. Lahir dengan dua kelamin. Sehingga nanti harus dioperasi, dipilih salah satu yang yaitu lebih condong ke laki-laki atau perempuan. Nah, malaikat itu bukan khunsa, bukan waria, bukan juga laki, bukan juga perempuan. Itu malaikat. Ya. Dan mereka tidak beranak, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak beranak, tidak tidur. Tidak ditulis amal mereka. Karena mereka yang menulis amal, tidak ditimbang amal mereka, sebab mereka nanti yang ditugasi menimbang amal, dan mereka itu memberi syafaat nanti. Malaikat itu juga punya hak untuk memberi syafaat nanti kepada selain para nabi, ya, kepada orang-orang yang bermaksiat dari manusia atau dari jin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu makna beriman pada malaikat. Jadi kita antuk mina bila wa malaikati, baru sampai wa malaikati. Makna beriman pada malaikat. Nanti kita bahas lagi apa makna iman pada kitab Allah, apa makna iman pada rasul-rasul Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Rabbana fa'alna wa a'lamtana zidna ilman wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin.
Iya, nasta'in.